Pada 14 Agustus 1945 sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang mendengarkan radio. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syahrir, silakan masuk dulu. Oh, Silakan duduk. terima kasih Bu. Jadi bagaimana? Oh iya Bu, gimana kabar kemerdekaan kita Bu? Bukannya kemerdekaan sudah diserahkan ke PPKI? Menurut saya, apakah sebaiknya kita merdeka tanpa melalui PPKI? Maksud Bung Syahrir? PPKI itu adalah buatan Jepang Bu. Jika kita merdeka melalui PPKI, maka sekutu akan menganggap kita buatan Jepang. Sebaiknya kita memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia atas nama bangsa Indonesia kita sendiri. Selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Ya, saya mendengar kabar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya kan Indonesia dalam masa kekosongan Bu. Bukankah kita lebih baik merdeka atas nama bangsa Indonesia segera sebelum sekutu datang kepada kita? Bagaimana kalau kita temui Bung Karno? Ide bagus. Ayo, Mari. mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Oh, terima kasih. Duduklah. Terima kasih Bung. Terima kasih. Mengapa kalian kemari? Ada masalah apa? Ada berita yang ingin Syahrir sampaikan, penting Bung Karno. Kita apakah itu? Gini Bung. Jadi saya mendengar kabar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kita manfaatkan kesempatan ini untuk proklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia? Toh juga agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru, Bu. Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi, Bung, Maafkan saya, Syahrir. Kita tidak boleh gegabah. baiklah. Kalau begitu, saya izin pamit. Mari, Bung Hatta. Mari Bung Karno. Tanggapan Bung Karno dan Bung Hatta akhirnya disampaikan oleh golongan muda. Golongan muda pun mengadakan rapat di bakteriologi. Mereka semua sepakat untuk tetap mendesak Soekarno-Hatta. (15 Agustus 1945) pukul 10 malam di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Soekarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan terjadi pertumpahan darah. Ini leherku. Setelah aku pojok sana lalu bisa nyawa malam ini juga. Jangan menunggu besok. Bukan maksud kami untuk membunuh, Bung. Kami hanya peringatan.
Sudah, tenang. Duduk kembali dan bicarakan ini dengan baik-baik. Kami hanya untuk peringatan, Bung. Karena benar, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita tidak memerdekakan kita sendiri? Saya mengerti perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara. Karena saya takut akan terjadi pertumbuhan darah. Malam itu tidak ada keputusan yang dihasilkan. Para pemuda akhirnya pulang dengan perasaan kecewa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, seperti yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak kita untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Ya, kita bawa keduanya ke suatu tempat dan membujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhinya. Tetapi akan kita bawa kemana mereka? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas, di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi saudaraku Subeno untuk hal ini. Lalu Darwis pun menghubungi Sudanko Subeno untuk membicarakan hal tersebut. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jawa Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh, ada setuju. Pukul berapa tepatnya? Pukul 4, bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung, Bung Hatta juga ikut kami ke Rengas Dengklok. Apa yang Anda bicarakan? Ini sudah kesepakatan kami, Bung. Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Ada apa, Kang Mas? Mengapa banyak orang? Ini Mas, pemuda-pemudi ini akan membawa aku ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Lalu, apakah kalian meninggalkan? Benar, tapi aku tidak ingin berpisah dengan istriku. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan istri Anda, tapi kalian harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jawa Kisong. Sebenarnya apa mau kalian aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno Hatta, ternyata kau sudah di sini. dan mereka membawa Fatmawati juga. Soekarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasi kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita segera memproklamasi kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau sangat percaya dengan berita itu, Soekarni? Jepang akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami, para pemuda, ingin kemerdekaan hasil jerih payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa, Saleh? Mengapa kamu terburu-buru seperti itu? Ada Mr. Subarjo. Dia memaksa ingin masuk untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Baiklah, saya akan menemuinya. Ikana, bolehkah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin menemui mereka? Rapat PPKI batal. Mereka tak ada. Jadi, aku kemari ingin menjemput mereka. Tidak bisa. Anda tidak berhak membawa mereka, Bung. Mengapa? Karena kami, para pemuda, sudah mendesak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka. Mari masuk.
Ada apa Subarjo? Rapat TPD batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Iya benar, Bung. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Iya memang sebaiknya begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, di dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Silakan masuk. Ada apa? Bolehkah kami mendengar? Baiklah, saya permisi ke dalam. Silakan. Saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh semua orang yang hadir? Seharusnya tidak terlalu banyak. Menurut saya berbagi Bung Karno dan Hatta saja yang menandatangani asal Indonesia. Setuju. Jadi, tolong ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Iya, tolong perbanyak ini sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal